Halo, selamat pagi. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang ingin bertanya, kenapa sih kita perlu mengirimkan pesan secara massal menggunakan WhatsApp, ya? Kadang kita sebut juga dengan ngeblast, ya. Begini teman-teman, ada sebuah cerita yang saya alami, ini kisah nyata ya. Di tahun 2013, ini awal saya kenal dengan Prudential. Jadi waktu itu saya habis makan di Surabaya waktu itu sama seorang teman begitu. Nah, ketika selesai makan, teman saya ini di mobil badannya berkeringat, gemetaran, berkeringat, dan karena saya khawatir ada apa-apa, maka saya langsung bawa ke rumah sakit, langsung bawa ke UGD ya. Nah, ternyata setelah diperiksa, dokter bilang teman ini harus opname. Singkat kata, kemudian opname lah si teman ini karena memang ada gangguan di jantungnya. 6 hari kemudian, setelah pulang dari rumah sakit, saya tanya, habis berapa 6 hari opname di rumah sakit? Katanya habisnya cuma 600, dia bilang. Loh, kok murah? Rumah sakit mewah loh ini. Nah, dia bilang ternyata dia pakai kartu Prudential. Sehingga dia hanya nombok ya istilahnya, nombok 600.000 karena ada kelebihan apa begitu saya kurang paham. Sejak saat itu saya langsung, wah kok enak ya punya kartu Prudential, aku juga mau. Gimana caranya supaya aku punya? Oke, nanti saya kenalkan dengan agentku, dia bilang. Nggak wes, aku tak nyari sendiri. Karena kan teman ini ada di Surabaya. Sementara waktu itu saya tinggal di Malang. Saya tak cari aja di Malang. Biar nanti kalau ada apa-apa, saya mudah ketemu dengan si agent saya. Oke. Nah, kemudian saya googling Prudential di Kota Malang. Begitu. Ketemulah beberapa alamat ya. Nah, 1 atau 2 hari kemudian, ketika saya lagi mau jalan serviskan mobil begitu, di pinggir jalan saya lihat ada ini pelangnya Prudential, ada melewati kantornya Prudential. Maka ketika kemudian saya sudah sampai di bengkel, saya telepon 108, minta nomor teleponnya Prudential di jalan ini. Akhirnya dikasih dan saya langsung telepon kantor tersebut. Saya minta tolong dikirimkan salesnya karena saya mau beli asuransi. Tak lama kemudian datanglah sales asuransi ini menemui saya mempresentasikan produk PAA waktu itu. Singkat cerita, siang itu juga saya buka polis 5 buat saya, istri saya, dan 3 orang anak saya. Dan juga langsung saya bayar waktu itu. Kenapa cerita ini selalu saya sampaikan kepada teman-teman? Ini untuk menunjukkan bahwa ada loh orang seperti Andreas, yaitu orang yang sudah sadar, yang tiba-tiba sadar pentingnya memiliki asuransi. Dalam hal ini Prudential. Bahkan Andrean waktu itu mencari-cari di mana ya Prudential ini. Oke. Nah, saya percaya di luaran sana banyak banyak sekali Andrean yang lain yang sedang sadar, yang sedang butuh bukan karena sakit, butuh untuk memiliki asuransi dan sedang mencari. Itu teman-teman. Lantas kita sebagai agent aktif di Prudential, apa yang perlu kita lakukan untuk menyambut orang yang sedang mencari ini? Ya tentu caranya adalah dengan cara kita menginformasikan diri kita kepada sedemikian banyak orang
ya, bahwa kita ini agen asuransi prudensial yang siap membantu. Simpelnya ya, kalau di dunia fisik, itu kita ketemu orang, kita bagi kartu nama. Pak, permisi, boleh bagi kartu nama. Saya Andrean dari Prudential. Barangkali Bapak atau ada keluarga yang memerlukan bantuan informasi tentang program Prudential, Andrean siap bantu. Kita kasih kartu nama, kita kasih kartu nama. Tentu orang yang kita kasih itu juga belum tentu langsung, oh iya mas saya mau bikin, ya belum tentu seperti itu. At least setidaknya kita sudah menunjukkan diri kepada orang tersebut bahwa saya agent Prudential. Anytime Bapak perlu bantuan informasi, kontak saya. Dan gitu ya. Nah itu di dunia fisik. Bagaimana di dunia digital? Lebih mudah lagi. Kenapa? Karena semua orang pegang handphone, semua orang punya WhatsApp. Kita tinggal kirim WhatsApp ke sedemikian banyak orang, minimal. Kita menyampaikan, kita memperkenalkan diri. Halo, saya Andrean dari Prudential, siap membantu Anda. Sederhananya seperti itu. Jadi kita mengenalkan diri dan kita menawarkan bantuan. Hati-hati bahwa yang kita kirimkan ini bukan jualan. Kenapa saya selalu wanti-wanti ini? Dari pengalaman saya, ketika di pesan pertama kita langsung jualan, menyampaikan produk kita, biasanya orang terganggu. Ya, hati-hati. Karena kalau orang terganggu, kemudian dia memblokir WhatsApp kita, nah ini bisa masalah. WhatsApp kita bisa logout, kena ban. Seperti itu teman-teman. Jadi saya ulangi bahwa kenapa kita perlu mengirimkan pesan secara massal kepada sedemikian banyak orang, minimal adalah untuk memperkenalkan diri siapa kita. Dan kita siap membantu mereka. Dan namanya orang kalau ditawari bantuan, ya pasti akan terima kasih. Ya kan? Pasti akan respect. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan nge-blast, ya, pesan broadcast seperti ini sebenarnya ada dua macam. Pertama adalah blast massal seperti yang di video di atas itu sudah saya contohkan, bagaimana kita mengirimkan ke sedemikian banyak orang tanpa perlu menyapa. Kita tidak kenal mereka, no problem. Kita seperti bagi-bagi kartu nama atau bagi-bagi brosur ya mungkin ya. Kita hanya bagi-bagi seperti itu saja. Kita sedang menyaring orang-orang yang memberikan respon. Kalau tidak ada yang merespon ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah memperkenalkan diri siapa kita. Oke. Cara kedua itu harus menyapa dulu. Kalau ini arahnya nanti seperti cold call. Jadi kita sudah tahu nama, bahkan kalau perlu kita sudah tahu profilnya dia, usianya berapa, terus pekerjaannya apa, ya kira-kira seperti itu. Kenapa kita perlu data profil seperti ini? Supaya kita bisa mengetahui relevansi informasi apa yang akan kita sampaikan. Contoh, kita mau menyampaikan program terkait pensiun. Kalau kita ngawur, kita tidak tahu, terus informasi ini kita sampaikan kepada orang yang usianya 35 tahun, ya tidak ada relevansinya buat dia. Tapi ketika ini kita sampaikan kepada orang di usia 50-an tahun, itu relevansinya masuk. Atau kita mau menyampaikan informasi mengenai asuransi pendidikan. Ternyata kita ngawur, tidak melihat usia. Dan informasi kita ini masuk ke orang usia 45 ke atas, di mana anaknya sudah gede. Dan juga tidak ada relevansinya. Nah, maka yang cara kedua ini caranya perlu
melakukan profiling terhadap calon yang akan kita prospek ya, yang akan kita japri ya. Jadi kita harus tahu nama, kita harus tahu usia. Ini lebih rumit lagi. Ini lebih rumit lagi. Yang penting yang ingin saya sampaikan di video singkat ini adalah kenapa kita perlu broadcast, kenapa kita perlu japri, kita perlu ngeblast adalah untuk memperkenalkan diri, mencari antrian-antrian yang lain yang sedang butuh dan sedang mencari asuransi Prudential. Oke, semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat.